Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat bertemu kembali teman-teman di video kali ini. Ya, dengan diiringi back sound dari hujan. Ya, mudah-mudahan saya bisa menyampaikan materi yang singkat untuk di pertemuan ke-9 ini di mata kuliah komunikasi bisnis syariah. Nah, jika kemarin yang namanya materi komunikasi saya sudah cukupkan di setengah semester ya. Jadi yang namanya komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan dari seorang komunikator atau seorang sumber source kepada seorang komunikan ya melalui media atau alat ya tertentu ya untuk menciptakan sebuah feedback gitu kan atau keinginan ya yang diharapkan oleh komunikator atau si sumber ya itulah komunikasi ya secara sederhananya. Nah, eh, untuk pertemuan kali ini setelah UTS ya, berarti setelah komunikasi, saya konstruk komunikasi, terus sekarang pengertian dari bisnisnya. Oke, eh, kita mulai saja. Nah, ini ya teman-teman, kita sering dengar yang namanya kata bisnis, gitu ya. Apa sih itu bisnis? Teman-teman bisa mengartikan itu sendiri ya, menginterpretasikan itu sendiri apa yang disebut dengan bisnis ya. Jadi saya akan cerita dulu ya apa yang disebut dengan bisnis itu sendiri. Karena kita ya, saya dan teman-teman ya yang di mata kuliah komunikasi bisnis syariah ini berada di ranah ya atau lingkungan ekonom ya bahwa nah kita harus memahami dulu ya. Biasanya ada yang secara general atau umumnya ada 4 input yang selalu digunakan oleh seluruh pelaku bisnis. Nah, apa aja ya? Nah, ini sudah saya terangkan ya. Sebetulnya di blogspot saya ya. Jadi bagaimana cara mengelola SDM, bagaimana cara mengelola resource gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan 4M gitu ya. Nah, eh yang namanya bisnis ya ini akan berhubungan dengan entrepreneurship atau kita kenal kewirausahaan ya. Bisnis ya secara singkat ya, punya pengertian jadi aktivitas produksi ya, meliputi pembelian, penjualan ya, atau usaha perusahaan atau organisasi atau perorangan ya, untuk menghasilkan barang dan jasa. Ya. Untuk apa? Ya untuk menghasilkan profit atau keuntungan ataupun laba. Nah, jadi eh, pemikiran orang ekonomi ya. Jadi yang namanya bisnis itu ya usaha gitu ya untuk memenuhi needs atau kebutuhan manusia baik secara individu, organisasi atau secara luasnya. Ya. Makanya kalau di teman-teman manajemen gitu ya ada konsentrasinya MSDM ya itu akan berkenan dengan teorinya dari motivasi Abraham Maslow gitu ya tentang needs kebutuhan ya ataupun di teman-teman MKS ekonomi syariah ataupun akuntansi syariah ya harusnya memang berkenan dengan sebuah model teori ya model teori yang biasa lazim dan umum itu ada di teorinya Abraham Maslow ya. Silakan teman-teman cari ya atau kerennya ini disebut dengan business is an enterprise that provides product or service desired by customer gitu ya. Nah, eh ya, yang namanya pengelolaan tadi ya, ini akan merujuk kepada sebuah 6 pokok aktivitas yang digarap oleh sebuah entitas bisnis. Kita lain apa aja? Itu tadi ya, proses produksi, ya, distribusi, ya, konsumsi. Karena memang pasti ke situ. Yang namanya kegiatan ekonomi adalah proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya. Jadi di dalam sebuah entrepreneurship ya,
Jadi yang namanya ide itu berarti menciptakan atau memproduksi suatu barang dan jasa ya. Terus kemudian bagaimana cara memasarkannya. Nah, terus ada pengelolaan keuangan nih di akuntansi dan MKS gitu ya. Terus kalau di mata kuliah MSDM-nya ada yang namanya disebut dengan merekrut, memperkerjakan, melatih ya, dan mengevaluasi karyawan, atau di teman-teman manajemen yang konsentrasinya MSDM ya, bagaimana yang namanya merekrut ya sampai mengevaluasi karyawan ini akan dihubungkan dengan teori-teori seperti ekspektasi teori ya, teori pengharapan, atau goal path setting teori ya, atau need study ya, ada yang dari McClellan gitu ya, need achievement and power ya. Manusia itu akan berhubungan dengan kegiatan, kebutuhan akan yang namanya uh, ya fisiologis atau Abraham Maslow-nya gitu. Nah, serta sampai ke yang namanya memproses sistem informasi, atau di mata kuliah ada yang disebut dengan sistem informasi manajemen, misalnya sistem informasi akuntansi gitu ya. Nah, ini biasanya yang digarap ya, aktivitas-aktivitas itu. Nah, jadi yang namanya bisnis itu apa ya? Tadi udah jelas ya, sebuah proses ya, kegiatan untuk memperoleh ya laba atau keuntungan ya. Nah, bukan keuntungan saja, ada yang bersifat ya manfaat atau benefit. Tapi sebelum itu, nah ini ada yang disebut dengan tujuan bisnis. Apa sih tujuan bisnis? Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi yang namanya tujuan bisnis itu ya secara konsep dasarnya ya untuk melayani kebutuhan pelanggan, customer ya, oleh pemilik yang mencoba untuk memperoleh laba. Terus biasanya ya tujuan bisnis itu orang-orang menciptakan bisnis itu mungkin karena melihat sesuatu kesempatan. Nah ini berhubungan dengan ada sebuah analisis ya, SWOT. Mungkin ada yang sudah tahu teman-teman ya. SWOT itu strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength itu ya jelas ya artinya kekuatan, weakness itu juga jelas artinya kelemahan, opportunity itu adalah sebuah peluang. Nah ini kesempatan, dan T-nya adalah threat, ancaman ya. Nah ini saya tuliskan lagi ya. Tujuan bisnis juga ya mungkin adanya keinginan untuk memproduksi barang yang lebih murah dibandingkan dengan perusahaan lain. Sebetulnya banyak ya. Seperti teman-teman mungkin yang sudah mengimplementasikan atau yang sekarang sudah lagi berbisnis ya. Tujuannya apa? Ya dikerucutkan tadi ya untuk memperoleh profit atau laba gitu ya di saat ini. Nah, di sini yang tadi saya bilang ya, selain profit juga ada yang berorientasi kepada non profit ya, tidak berorientasi pada sebuah keuntungan ya, nah, nirlaba. Nah ini ya teman-teman jenis-jenisnya ya. Jadi biasanya ya yang namanya bisnis yang tidak berorientasi pada sebuah profit ya, seperti LSM ya, yayasan, organisasi ya, itu biasanya benefit ya pada sebuah manfaat, cuman ya tetap kalau misalnya kita maknai ya pada akhirnya juga akan memunculkan sebuah, memperoleh sebuah profit gitu kan ya. Tapi prosesnya ya non profit dulu gitu kan ya, tetap juga ya kadang ya ujung-ujungnya yayasan juga sama ya pada sebuah profit ya, atau LSM juga sama ya. Jadi yang namanya laba di sini kan artinya luas gitu, bukan hanya ukuran dari fisiknya saja seperti uang gitu kan ya. Nah, jadi ini ditinjau dari jenis-jenis kegiatan bisnisnya. Nah, kalau ditinjau ya dari kegiatannya ya, bisnis ini teman-teman ya, saya ingatkan kembali ini pelajaran teman-teman dulu ya ketika mungkin di sekolah sebelum ke kuliah ya, ada yang disebut dengan bisnis ekstraktif. Nah apa sih? Nah ini
seperti ya diartikan bisnis yang bergerak dalam jenis kegiatan ya pertambangan atau mengolah bahan-bahan tambang ya, yang terkandung di dalam perut bumi. Ya, contohnya pabrik semen, pabrik timah, pabrik batu bara gitu ya, dan lain-lain. Dilanjutkan ada yang disebut dengan bisnis agraris. Nah, ini ya sudah jelas ya. Itu bisnis yang bergerak di bidang pertanian, ya, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Nah, ada lagi yang disebut dengan bisnis industri. Ini adalah bisnis yang bergerak di bidang industri manufaktur. Misalnya tekstil, ya, mesin, gitu ya, otomotif, ya, dan lain-lain. Terus yang terakhir ada yang disebut dengan bisnis jasanya ya dari jenisnya. Itu bisnis yang bergerak di bidang jasa yang menghasilkan produk-produk tidak terwujud ya seperti halnya jasa perbankan ya, salon kecantikan gitu ya, terus jasa ya tadi ya kalau di otomotif juga bisa dipecahin lagi ya, maksudnya bengkel gitu ya, atau misalnya sekarang ini seperti halnya multimedia gitu ya. Nah, jadi ini adalah fondasi dasarnya ya teman-teman. Saya ingatkan kembali ya, ada 4 jenis. Ada bisnis ekstraktif, agraris, industri, dan bisnis jasa. Nah, jadi saya keingetan ya menurut Steinhoff ya. Nah, di sini sebetulnya ada 3 fungsi utama ya tadi setelah tujuan itu. Itu tadi kalau dihubungkan ya, bisnis ekstraktif, agraris ya, sampai bisnis jasa itu ya ini tadi ya, acquiring raw material yaitu mencari bahan mentah ya. Jadi yang namanya fungsi utama bisnis itu jadi mencari bahan mentah dulu gitu ya, seperti bisnis ekstraktif ya, kemudian diolah jadilah semen. Semen itu dari apa? Nah, ya. Atau misalnya sebelum jadi spidol gitu ya, itu bahan tinta dasarnya apa? Itu kan bahan mentah ya. Nah, terus ada yang disebut dengan manufacturing raw material into product, yaitu mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, ini yang disebut dengan ide ya atau kreativitas ya, dari individu gitu. Nah, tidak hanya sampai situ ya. Jadi kalau seorang individu jago ya, sudah mencari bahan mentah terus mengubah bahan mentah itu jadi barang jadi, untuk memperoleh laba ya harus pandai ya mendistribusikan, distributing product to consumers, yaitu menyalurkan produk yang dihasilkan kepada konsumen. Nah, jadi yang namanya bisnis ini adalah sebuah proses teman-teman, tidak hanya disebut tidak hanya simpel gitu ya. Kalau orang Sunda ya kita juga bilang simpel banget ya, bisnis berbisnis naon. Nah, sebetulnya bisnis itu adalah sebuah proses ya teman-teman ya, jika dikonstruktifkan ya, jika dikonstruksikannya dibentuk dari apa saja ya secara filosofinya. Nah, ini tadi ya, jadi orang itu mencari sebuah kreativitas ide dengan mencari bahan mentah, terus kemudian bahan mentah itu diolah menjadi barang jadi, dan barang jadi itu sesudah jadi bagaimana cara untuk mendistribusikannya atau menjualnya. Nah, itu yang disebut dengan proses bisnis. Nah, di sini juga saya ngingetin kembali ya, teman-teman, kalau yang dulu konsentrasinya ketika di SMA atau ya atau di Alia ya, IPS ini pasti ya ingat lah ya. Ada yang disebut dengan ya ini ya, nilai kegunaan dari yang namanya bisnis, menciptakan 4 nilai kegunaan. Nah, ada yang disebut dengan from utility. Jadi bisnis itu menciptakan nilai bentuk atau from utility. Maksudnya apa? Bisnis yang berusaha untuk mengubah suatu benda sehingga menjadi lebih bermanfaat bagi manusia, masyarakat. Ya, gitu. Contohnya di sini disebutin ya, ada perusahaan mebel, ya, keramik dan lain. Maksudnya apa? Mebel ini kan dari bahan dasar kayu tadi ya, bahan mentahnya itu adalah kayu. Nah, dirubah menjadi barang barang jadi barang. Ya.
adalah sebuah kursi, meja, lemari. Nah, ya. Jadi ini menciptakan nilai bentuk, form utility, ya, mengubah suatu benda menjadi lebih bermanfaat. Seperti yang tadi saya bilang gitu ya, spidol bahan dasarnya itu adalah tinta. Ya. Tinta itu dari mana sih? Ada yang bilang dari apa tuh, gurita gitu atau apa ya. Nah itu dirubah, terus dibentukkan saja menjadi sebuah spidol dengan merek misalnya Snowman atau apa. Nah itu kan menciptakan sebuah nilai. Nah, value ya, gitu. Terus ada lagi disebut dengan nilai guna tempat. Setelah form utility ada yang disebut dengan place utility. Bisnis ini menciptakan kegunaan tempat yang berupa memindahkan sesuatu dari suatu tempat yang kurang bermanfaat, dipindahkan ke tempat lain yang lebih bermanfaat. Nah, di sini saya contohkan seperti perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, ya, baik orang maupun barang, baik darat, laut maupun udara. Atau yang namanya place utility ya, misalnya eh ya tadi ya, kalau misalnya kelapa gitu kan, air kelapa gitu atau kelapa, itu kan kalau di daerah pantai itu banyak ya, eh sehingga misalnya harganya itu murah. Tapi kalau misalnya ada yang kreatif, si kelapa ini bisa dirubah menjadi misalnya bahan makanan untuk atau bahan minuman yang menjadi lebih segar, kan tempat juga ya, dibawa misalnya ke daerah perkotaan, tadinya di daerah pesisir pantai. Nah ini juga akan menciptakan sebuah nilai ya. Nah dilanjut dengan yang namanya nilai guna waktu atau bahasa Inggrisnya time utility. Nah di sini diingatkan kembali ya. Sebetulnya ini pengingatan lagi ya buat teman-teman ya. Jadi buat yang di IPS itu ya, kalau ada pelajaran ekonomi. Nah, bisnis ini merupakan usaha penyimpanan yang bermaksud untuk menyimpan barang dari suatu waktu yang pada saat itu kurang bermanfaat ya, untuk nanti dikeluarkan pada saat barang tersebut lebih bermanfaat. Nah, di sini ya, contohnya kalau saya contohkan ke produk-produk pokok ya atau sembako seperti hasil pertanian, misalnya cengkeh, gitu ya. Jadi misalnya sekarang lagi ya panen cengkeh tapi nggak apa, harga murah gitu. Kita simpan aja dulu ya, atau kakao ya, atau misalnya beras padi gitu kan ya. Kalau time utility misalnya sekarang lagi apa ya, musim hujan gitu kan. Nah kita atau yang teman-teman yang pakai motor kan punya jas hujan tuh ya. Jas hujan itu kan nggak ada gunanya kalau di musim kemarau ya, tapi ada gunanya ketika waktunya lagi musim hujan. Nah, maka dari itu kan pasti disimpan dong. Nah, kadang orang juga ada yang berpikiran untuk jualan jas hujan juga begitu gitu ya. Tidak pada saat musim penghujannya saja. Tapi itu tadi ya, untuk disimpan pas saat nanti ya musim hujan gitu kan. Nah, terus ada yang disebut dengan nilai guna kepemilikan, possession utility. Nah, ini bisnis ini menjalankan usaha ya, menjalankan usahanya untuk menciptakan atau memenuhi kegunaan pemilikan terhadap suatu barang jasa ya. Nah, di sini sorry teman-teman ya. Misalnya kebutuhan untuk memiliki apa ya? Memiliki kesehatan, kecantikan, pendidikan, keamanan ya. Nah, jadi maksudnya di sini nilai guna kepemilikan atau possession utility itu ya, kita membeli sebuah barang ya, seperti vitamin ya, untuk menjadikan ya diri kita sehat, atau misalnya perempuan membeli sebuah skincare ya, untuk perawatan kulitnya agar untuk menjadi lebih cantik. Atau teman-teman kuliah untuk sebuah possession utility-nya apa, untuk mendapatkan sebuah ijazah gelar, itu nilai guna kepemilikan ya, begitu teman-teman. Terus dilanjut lagi. Nah berarti ya
sesuai tadi ya. Kalau Steinhoff nyebutin ada 3 fungsi utama dari suatu bisnis ya. Nah, maka dari itu saya coba tadi ngerangkum ya dari sini ya, dari nilai kegunaan ya, dari nilai bentuk, tempat, waktu, pemilikan. Nah, jadi yang namanya fungsi bisnis itu akan berkenaan dengan ya itu tadi ya, nilai-nilainya. Kalau from utility itu disebut fungsi produksi ya. Place utility itu saya sebut adalah fungsi distribusi. Possession atau possessive utility itu adalah fungsi penjualan ya. Dan time utility adalah fungsi pemasaran atau marketingnya. Nah, begitu teman-teman. Ya. Jadi yang namanya kegiatan ekonomi seperti kita ketahui ya, meliputi apa saja, produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ketika dikonstruk, namanya bisnis juga sama ya. Nah, di sini ketika kita konstruk, apa itu form utility? Nah, ini nilai guna bentuk. Apa itu yang namanya place utility? Guna tempat. Ya. Itu, teman-teman. Nah, untuk pemahaman simpelnya dari bisnis ya, saya cukupkan dulu di situ. Nah, saya akan bawakan lagi ya materi ya. Jadi yang namanya komunikasi bisnis syariah ya, rata-rata di semester 5 ini akan juga berbarengan dengan mata kuliah kewirausahaan atau entrepreneurship ya, seperti tadi di awal yang saya bilang. Kenapa? Nah, jadi yang namanya bisnis, ini adalah bagian dari kegiatan itu tadi, entrepreneurship. Nah, apa itu entrepreneurship? Kalau saya di MKS mungkin saya sudah menjelaskan sedikit tentang entrepreneurship ya, sampai di tengah semester ini. Nah, bagi teman-teman yang di ekonomi ya, apa itu entrepreneurship? Ya, saya akan sambungkan ya. Tadi saya cerita bisnis ya, secara konstruktif. Jadi yang namanya entrepreneurship ya, adalah kewirausahaan. Ini bisa dilihat juga dari sebuah dinamika perjalanan ya. Kenapa menciptakan tadi bisnis ekstraktif, agraris gitu ya, sampai ke bisnis jasa gitu ya. Terus fokusnya adalah sebuah bisnis ini adalah memperoleh laba, kegiatan untuk memperoleh keuntungan. Nah, ini bisa ditinjau teman-teman ya dari yang namanya history of teknologinya ya. Di sini ada sebuah teori. Teori dari siapa? Teori dari Kondratif dan Schumpeter tentang innovation atau entrepreneurship. Oke, kita mulai. Nah, ini waktu saya ngajar matkul aplikasi komputer bisnis ya. Ini ada kaitannya juga karena history of technology ya. Penemuan sebuah teknologi ya oleh manusia itu ya sekarang komputer ya, atau era digital sekarang ya. Inilah yang disebut dengan zaman keemasan dari manusia. Nah, ya, oke, ini lewat saja ya. Nah, history of technology ini ya dipersingkat oleh saya materinya. Jadi saya lihat dari sebuah histori sejarahnya dibagi oleh 6 fase. Ada masa kuno, abad pertengahan, era modern awal, revolusi industri ya. Terus dari era pasca perang dunia, akhir abad 20 dan awal abad 21. Nah, teman-teman. Jadi yang namanya entrepreneurship ya, kewirausahaan itu adalah kegiatan individu ya untuk menciptakan suatu barang. Sama halnya seperti innovation atau inovasi. Nah, innovation ini ya berasal dari kata invention. Invention itu apa? Menemukan, penemuan. Nah, jadi yang namanya inovasi ini ya, teman-teman bisa lihat di sini ya, memperkenalkan suatu produk baru. Bisa disebut juga mempertinggi efisiensi suatu produk, diinovasikan. Mengadakan perluasan pasar suatu barang, ya, inovasi pemasaran.
terus mengadakan perubahan dalam organisasi produksi untuk mempertinggi eksistensi, memungkinkan timbulnya proses imitasi, di mana pengusaha melakukan pengembangan teknologi baru. Nah, ini inovasi. Jadi yang namanya berkegiatan ekonomi ya, ini akan nyambung dengan wirausaha. Nah, bisnis juga ini nyambung dengan yang namanya kewirausahaan. Gitu. Makanya mata kuliah komunikasi bisnis ya biasanya berbarengan dengan mata kuliah kewirausahaan. Ada di semester itu. Nah, tadi saya bilang ya, ada yang disebut dengan teori Schumpeter dan teori Kondrativ Fox. Ini apa? Nah, jadi akan saya ceritakan ya nanti di slide di depan. Tapi kita lihat dulu secara sejarah tadi ya. Sebelum ke teori Schumpeter dan Kondrativ. Nah, di sini jika kita berbicara ekonomi ya, karena ekonomi akan berhubungan dengan teknologi ya. Nah, ini di masa kuno, kegiatan perekonomian itu ya berbasis pada produk-produk pertanian. Tadi teman-teman kan saya jelaskan ya, kegiatan bisnis itu yang disebut dengan bisnis agraris. Nah ini ya, karena apa? Pemenuhan kebutuhan ya. Berarti kan zaman dulu ya needs-nya ya kebutuhan yang dasar saja ya. Makanya ya disebut di sana imajinasikan saja. Saya ajak imajinasi buat teman-teman di masa kuno ini. Terus ya proses transaksinya pun juga berlangsung sederhana. Masih pakai sistem barter gitu kan. Terus dilanjut ke era abad pertengahan, ini masih sama ya. Masih barang-barang pertanian atau barang-barang pokok ya. Nah, di era modern awal, nah orang-orang ekonomi ya atau paham ekonomi. Nah, kita sebagai orang-orang ekonomi maksudnya. Ini muncul sebuah paham yang namanya paham sekularisme ya di Eropa sana. Ya. Nah, ini ya kalau saya cari ini Rothschild ya. Rothschild ini kalau teman-teman yang pernah membaca teorinya dari Illuminati gitu ya, ini pasti kesebut ya. Ini dari dia di tahun 1773 sampai 1885 ya. Jadi bisa dibilang pertengahan awal abad 17 sampai akhir abad 18. Namanya paham sekularisme itu ada di era modern awal teman-teman ya. Nah, dilanjut di eranya revolusi industri ya. Di video sebelumnya saya menceritakan ini ya di mata kuliah kewirausahaan ya, revolusi industri ini ya impact-nya juga sampai ke negara kita ketika yang namanya itu tadi ya, kenapa ada sebuah indikator kita dijajah oleh Belanda gitu ya, atau terjadinya penjelajahan gitu ya dunia ya, karena ada semboyan 3G kan kalau di Eropa itu gold, gospel, glory. Teman-teman masih ingat? Gold itu mencari kekayaan, gospel itu menyebarkan keyakinan dari gereja sana ya, keyakinan Kristen ya. Gold, gospel, glory ya, untuk sebuah ya tanah baru gitu kan, jajahan baru, dan juga untuk membuktikan yang namanya dunia itu bulat teman-teman. Makanya sejarah dari ekonomi ini juga ya harus teman-teman pahami ya, selain dari sejarah pemikiran ekonomi Islamnya juga gitu ya. Kenapa menjadi seperti kayak gini gitu ya, nggak ujuk-ujuk gitu ya, nggak ujuk-ujuk teman-teman, ini karena ada sebuah sebab ya. Nah ini di revolusi industri ini pemahaman ya, pemikiran juga dinamika keadaan ya langsung berubah gitu ya. Nah di sini yang namanya paham juga bermunculan yang disebut dengan paham merkantilisme ya, paham penjajahan ya. Nah, revolusi industri sendiri juga merubah sebuah pemikiran gitu kan, yang tadinya
ibaratkan ya bahan mentah menjadi barang jadi ini lebih dimodernkan ya, ketika tadi ada sebuah paham sekulerisme itu untuk menghasilkan sebuah laba tadi. Nah, terus di era pasca perang dunia, nah, setelah dua perang dunia terjadi, nah di sini ya, ini secara global perekonomian ini hancur. Banyak negara mencari cara untuk mengontrol alat perekonomian di negara masing-masing. Ya. Nah, ini juga menyebabkan sebuah pemikiran atau ada yang melontarkan ide di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, melontarkan ide tentang pentingnya sebuah perdagangan global yang bebas. Nah, teman bisa kebayang berarti ini dari abad 19 ya, tepatnya kalau setelah Perang Dunia Kedua itu tahun 1945 ini dicetuskan ya. Jadi yang namanya sebuah ide tentang pentingnya sebuah perdagangan global yang bebas itu sudah lama sebetulnya teman-teman ya, oleh para ekonom-ekonom ya, ahli ekonom yang ada di Eropa sana. Ya, kalau kita masih merangkak ya, kalau negara kita ya masih untuk merdeka baru-baru mikir ke arah untuk ilmiahnya gitu kan. Makanya ya ini bukan saya menyayangkan, tapi ini sebetulnya memotivasi teman-teman gitu ya. Teman-teman harus tahu. Jadi makanya kita ya Indonesia ini selalu ketinggalan oleh negara lain ya. Karena ya eh, dari tahun abad 17 kita dijajah ya, 18, 19, tahun 1945 kita merdeka. Di sana sudah ya ilmiah gitu ya, sudah memikirkan tentang sebuah keilmiahan, keilmuan, prediksi atau ramalan ke depan. Nah, ini adalah era ya, yang terakhir, yang keenam itu akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Nah, di akhir abad ke-20 ya, dulu ada yang namanya negara Uni Soviet, itu dikenal dengan Blok Timur ya teman-teman. Di sana menganut paham komunisme. Nah, sekarang sudah tidak ada, itu runtuh. Ya, runtuh teman-teman. Ya. Jadi ini juga merubah sebuah tatanan perekonomian dunia teman-teman. Ya. Kalau sekarang kayak RRT ya, Republik Rakyat Tiongkok, itu mengakulturasikan ya paham komunismenya dengan paham kapitalismenya ya, dimana ya sebetulnya bertolak belakang tetapi ya itu tadi diakulturasikan. Makanya sekarang ya negara tersebut bisa menguasai perekonomian dunia gitu ya, membalikan gitu. Nah ini tadi memahami ya, memahami sebuah konstruk ya, perjalanan dari waktu ke waktu. Nah ini pentingnya sejarah yang harus teman-teman ketahui kalau menurut saya. Jadi kenapa sekarang terciptanya bisnis gitu, sekarang dengan teknologi yang harus misalnya online shop gitu ya. Gitu. Nah ini ada perkembangannya ya, dan penyebaran internet ya sebagai media komunikasi massa juga mempengaruhi perkembangan ekonomi khususnya setelah tahun 2001 sampai sekarang. Nah, jadi ide tentang sebuah ekonomi berbasis internet dan informasi mulai dikembangkan nih di awal tahun 2000 2021 dan 2001 ya. Karena apa? Nah, ini tadi siklus perjalanan secara historikal tadi teman-teman. Ya, gitu. Nah, saya akan ajak ke teman-teman lebih ke depannya. Nah, ini ada sebuah model dari Kondratif ya. Kondratif ini silakan sama teman-teman googling ya. Ya beliau ada di tahun berapa ya, mencetuskan model ini gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini yang disebut dengan Kondratif Webs ya. Dia dengan ilmunya memprediksi ke depan dari abad 18 sampai awal abad 20 ya, 1990. Jadi yang namanya
model. Di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya sebut dinamika, ya, dinamika naik turun. Nah, ini sesuai dengan yang namanya fakta, ya, yang dijalani oleh umat manusia. Ketika tadi saya bilang, ya, ada yang disebut dengan bisnis agraris, ya, secara kuno gitu di sini, ya. Nah, selang 50 tahunan, 2000 lah ini, 1850, ya. Nah, ini pertambangan, ya, revolusi industri berlanjut ke awal abad 19 tadi, ya. Nah, ini terus yang namanya ya, penguasaan apa, kepemilikan misalnya tadi ya, minyak gitu, ya, atau misalnya sumber daya alam gitu ya. Karena motif, ya, motif motif ketika perang dunia itu kan ujung-ujungnya sebetulnya bukan perbedaan paham atau ideologi, tetapi kalau secara ekonomi ya ada maksud dan tujuan, yaitu untuk menguasai sumber daya, ya, itu sumber daya alamnya gitu. Nah, ini yang menjadi uniknya teman-teman di Kondratif Webs ini, ya, di dalam sebuah bisnisnya disambungkan, ya, di 1990 kita lihat, ya. Nah, saya lahir di 1984, berarti ketika 1990 saya berumur 6 tahun. Nah, Kondratif sudah memprediksi bahwa yang akan menjadi tren naik itu, ya, setelah uh, berkegiatan, yang menjadi tren ini istilahnya menemukan bahan-bahan, ya, untuk minyak bumi gitu ya, untuk otomotif. Nah, ini naik, taruhlah ini dari 1980-an, teman-teman. Dia sudah memprediksi yang ramai ini apa? Nah, ini sudah disebutkan information and technology, teknologi informasi. Ini kerasa sama saya, ya. Jadi zaman saya dulu ya ada TV ya pasti hitam putih, teman-teman. Tapi cepat sekali perubahannya, ada TV berwarna, ya. Ya, terus misalnya alat rekam Walkman, ya, terus tape recorder, ya. Di sini teman-teman nih, ya. Terus siaran-siaran televisi juga sudah mulai, ya. Coba teman-teman googling RCTI, SCTV ini, ya, di Indonesia ini sebagai pionir, ya, televisi swasta, ya, selain TVRI. Nah, di sini yang namanya teknologi informasi menjadi tren. Inilah mungkin tahun 2000-an yang tadi dibilang, ya, sebagai apa, perkembangan ekonomi, ya, media komunikasi massa, ya, mempengaruhi perkembangan ekonomi. Nah, coba teman-teman sadari, ya, ketika YouTube itu trennya di tahun berapa sih? 2000-an ke sini kan, ya. Ada YouTuber dulu yang anak Unpas kalau nggak salah, Sinta Jojo, terus ada seorang polisi yang jago nyanyi dangdut, Norman Kamaru nggak salah. Ini kerasa sekali, ya. Kalau zaman saya yang namanya teknologi informasi ini ya paling keren main Friendster gitu ya. Tapi setelah Friendster, setelah kesana itu eh, media sosial semakin dinamis. Ada Facebook, ya, ada Twitter, Pet, ya, yang sekarang nggak ada, ya. Nah, ini sudah diramalkan, sudah dianalisis, ya, dengan keilmiahan itu. Nah, ini kontratif. Nah, kalau ini Schumpeter. Ya, kalau di mazhabnya orang ekonom, ya, ekonomi, ya, dari Keynesian, ya, ada juga Schumpeterian. Nah, ini yang uniknya di Schumpeter, ya. Uh, dia sampai memprediksikan, ya, atau meramal sampai 2020, yaitu tahun ini, teman-teman. Nah, kalau tadi di kontratif hanya menuliskan kontratif 1, kontratif 2 gitu ya. Kalau di Schumpeter ini ada yang disebut dengan first wave, ya, gelombangnya, second wave, ya,
Ini ada rentang-rentangnya nih teman-teman. Ada fourth wave, ini semakin sedikit gitu ya, semakin apa, wave-nya semakin sempit, dan five wave. Nah, ini yang jadi unik ya, ada kesamaan teman-teman. 1990 informasi dan teknologi ya, 1990. Nah, ini 1999 tadi saya bilang ya, YouTube, Facebook ya. Nah, di sini sudah diprediksikan yang bakalan menjadi tren itu apa? Digital network software and new media. Maaf, ketika fakta ini ya menjadikan sebuah ya kenyataan gitu ya, kita tidak bisa menolaknya lagi teman-teman. Yang namanya konstruktif ilmiah ya, atau istilahnya ilmuwan, ketika dijadikan sebuah pegangan ya untuk mempresentasikan keadaan, ini tidak ya mengelak gitu ya, tidak bisa mengelak lagi. Nah, ini adalah sebuah kenyataan yang sedang dijalani oleh kita. Nah, di sini putus-putus nih teman-teman ya. Jadi yang namanya web itu kan pasti naik turunnya dinamis. Ini sekarang jadi kenyataan nih. Maksudnya apa? Orang yang tidak bisa, maaf ya, orang yang tidak bisa menguasai era digital ini ya, network jaringan, software ya, atau media sosial, new media, ini tidak akan bisa eksis. Sama begitu juga perusahaan atau personal ya. Karena apa? Mengalami sebuah bukan penurunan, tetapi kejenuhan. Nah, makanya sekarang beralih ya, artis itu ya, padahal dia artis dikontrak oleh stasiun televisi, tapi dia juga punya YouTube gitu ya. Nah, ini jadi yang tidak bisa mengadaptasi ya, ini akan tidak eksis teman-teman ya. Sama halnya seperti saya dan teman-teman ingin mengeksistensikan diri ya, ya, kita harus bisa mengadaptasi di era digital ini, 4.0 to 5.0. Nah, pertanyaannya ya, tadi jika disambungkan dengan bisnis, ini 2020 nih sekarang, nih akan naik lagi sebuah tren apa? Schumpeter ini tidak bisa memprediksi. Nah, ini tugas dari ya kita, teman-teman sebagai generasi milenial ya, harus bisa menebak apa sih, dan mungkin juga lebih sempit lagi nanti rentangnya, 2020 sampai 2020 berapa gitu. Tidak akan lama seperti ini ya. Nah, ini harus teman-teman tebak dalam berkegiatan ekonomi, terlebih bisnis, terlebih ya entrepreneurship atau wirausaha. Jadi maksudnya apa? Entrepreneurship ini akan berkenaan dengan innovation, menginovasikan. Orang yang bisa mengadaptasi ya di zaman atau di keadaan sekarang ini tentang yang namanya software ya, network atau new media, ya otomatis dia bisa memodifikasi misalnya cara-cara atau trik dari pemasaran ya, ya berarti berinovasi, proses imitasi tadi. Nah, ini adalah sebuah tantangan bagi teman-teman dan saya jika ingin tetap eksis gitu. Nah, begitulah teman-teman ya. Jadi yang namanya bisnis itu jika dikonstruk ya, sepengetahuan saya, maaf ya, ini hanya pengetahuan saya, jika dikonstruk ya demikian ya, kita bisa lihat dari secara sejarah historikalnya. Teknologi juga berhubungan dengan ekonomi ya, ekonomi juga akan selalu berbarengan dengan perkembangan dari teknologinya itu. Nah, makanya terciptalah yang disebut dengan inovasi dan juga ya itu tadi, kewirausahaan. Nah, mungkin sekian teman-teman ya, kita maknai ini sebagai tantangan ya, karena ini adalah sebuah kenyataan.
nanti di tahun depan 2021 ya kita lihat saja ya apa yang bakalan terjadi, yang bakalan menjadi tren. Apakah masih stuck di sini ya, atau sebuah model dari Schumpeter ini salah. Tapi kita lihat saja apa yang akan menjadi tren di sana di dalam ya bisnisnya itu. Ya, terima kasih teman-teman. Sekian dari saya ya untuk sebuah proses refleksi atau pemahamannya. Oke, eh kita doakan ya. Saya lupa, kita doakan untuk jurusan ekonomi syariah mendapatkan nilai bagus untuk akreditasinya ya teman-teman. Mudah-mudahan yang terbaik buat jurusan ekonomi syariah ya. Oke, paling segitu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.